Halo, jumpa lagi pada kesempatan hari ini, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mengupdate kondisi dari bahan bonsai jenis waru lokal yang saya stek beberapa saat yang lalu, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, itu waru lokal yang saya stek lumayan besar ya, ukuran batangnya ada 2. Sekaligus juga saya akan membagikan pengalaman yang saya alami berkenaan dengan pembentukan bonsai waru lokal ini. Baik, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi ini sudah melalui beberapa proses ya, baik penekuan maupun juga pemangkasan ya, atau pengepresan ya. Jadi ini salah satu waru yang dulu saya stek dengan ukuran yang lumayan besar. Jadi ada beberapa batang ya sebenarnya yang saya stek, namun hanya tinggal 2 batang yang hidup ya. Ada sebagian yang juga saya hibahkan di teman-teman. Jadi ini waru yang kedua. Jadi hanya 2 batang yang bisa selamat sampai saat ini. Jadi ini kondisinya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sana saya melakukan beberapa kali pemangkasan atau pengepresan. Kemudian tekuan-tekuan ini saya buat dari tunas-tunas yang baru ya, yang masih kecil. Jadi dari kecil saya melakukan penekuan sampai sebesar ini. Nah, ini lumayan subur ya sebenarnya teman-teman. Dan ini saya tanam di dalam pot ya, tapi akarnya sudah menembus di bawah dasar pot. Yang ini juga sama, akarnya sudah menembus di bawah pot. Ya, jadi cara menekuknya gampang sekali ya teman-teman. Jadi sesuai dengan keinginan kita tekuk, kemudian kita ikat dengan tali rafia seperti ini. Ini juga jarang saya pupuk ya teman-teman, tapi setiap hari rutin saya siram. Nah, kadang-kadang di daerah yang kita tekuk itu batangnya mengalami pecah ya, atau pecah batang. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Jadi dengan berlalunya waktu biasanya batang yang pecah atau yang retak ini akan kembali menutup ya. Dan saya mengalami beberapa kali retak batang atau pecah batang seperti ini pada saat dilakukan penekuan. Tapi kemudian akan berangsur-angsur pulih dan batangnya akan kembali mulus ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke dalam pokok permasalahan ya teman-teman. Jadi waru ini mengalami kering batang setelah saya memotong bagian besar ya, batang besar yang menjadi terusan, dan kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman, saya mau berbagi pengalaman tentang jenis waru ya, baik waru lokal maupun jenis waru yang lainnya. Biasanya kalau kita melakukan pemangkasan batang besar atau batang yang rimbun ya, yang biasanya menjadi penutup batang-batang di bawahnya,
dan membiarkannya terekspos sinar matahari, maka akan terjadilah seperti ini ya. Ada bagian-bagian yang mengering karena langsung terekspos sinar matahari ya. Jadi seperti inilah karakter dari batang waru. Walaupun kulit kambiumnya tebal, namun rentan sekali mengalami kering batang ya pada bagian yang langsung terekspos sinar matahari tadi. Jadi ini jangan diabaikan ya teman-teman. Nah, cukup saya saja yang mengalami, sekaligus saya berbagi informasi dan berbagi pengalaman ya. Nah, ini kita lihat bersama. Biasanya yang mengalami kering adalah bagian-bagian yang berada pada punggung ya dari pohon waru ini. Ya, jadi teman-teman, untuk menghindari kejadian seperti ini, sebaiknya pada saat kita melakukan pemangkasan terusan ya, atau batang yang besar yang biasanya menjadi peneduh, itu sebaiknya kita menutup pohon waru ini dengan bisa kita pakai paranet ya, supaya menghindari terkena sinar matahari secara langsung. Dan juga bisa kita lakukan pada musim-musim penghujan ya, apalagi saat ini kan musim kemaraunya lumayan panjang, jadi beresiko sekali untuk terjadi hal seperti ini. Nah, ini akan saya kupas kulitnya teman-teman, untuk menghindari berkembangnya jamur, atau juga menghindari mengendapnya air di dalam kulit kayu yang sudah mengering tadi. Nah, kebetulan saya tidak mempunyai lime sulfur ya, jadi sebaiknya kita menggunakan lime sulfur untuk menutupi kayu yang sudah mengering ini supaya tidak mudah membusuk. Nah, di sini saya hanya menggunakan salep kambium yang saya bikin sendiri ya. Dan ini juga sebenarnya bagus ya teman-teman, karena saya sudah pernah menggunakannya pada kayu yang kering dan kayunya menjadi awet, karena salep kambium ini saya buat dari lem kayu ya, berbahan dasar lem kayu, dan setelah mengering dia akan mengeras ya teman-teman. Nah, ini saya oleskan secara merata. Jadi waspada ya teman-teman, saat musim kemarau panjang ini. Itu berbahaya sekali jika pohon waru kita langsung terekspos sinar matahari. Nah, seperti ini dulu teman-teman. Semoga pohon ini bisa tumbuh subur dan lukanya juga bisa lebih mengecil ya, minimal tidak sebesar yang tadi, karena berisiko sekali akan mengalami pembusukan batang. Oke, sampai di sini saya bisa berbagi tentang pengalaman saya merawat bonsai waru, khususnya bonsai waru lokal ya. Sampai berjumpa di konten-konten saya selanjutnya. Salam bonsai, salam satu hobi. Sampai jumpa.